Hari ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun sekali di dalam perjanjian baru selesai. Dan kita mengambil Matius pasal 7. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 7 ayat 21, di sini dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di sini ada masuk dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, di sana ada bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, masuk dalam kerajaan Allah adalah dengan dilahirkan kembali dari air dan roh, melalui berseru nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dan dibaptiskan, maka orang ini dilahirkan kembali masuk dalam kerajaan Allah. Maka di sini untuk masuk dalam kerajaan surga, ya, bukan karena berseru-seru, tetapi adalah karena melakukan kehendak Bapakku. Jadi saudara-saudari, di sini ada sebuah perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah dimulai dari kekekalan yang lampau sebelum semuanya ada. Kerajaan Allah sudah ada. Lalu mulai penciptaan, ya, dari Adam sampai kepada Musa, ya, sebelum hukum Taurat, ya, lalu pada zaman hukum Taurat ada kerajaan Israel, ya, itu juga bagian dari kerajaan Allah. Lalu di zaman ini, yaitu di zaman gereja atau di zaman saat ini, ya, dari sejak Tuhan naik ke surga dan nanti dia datang kembali, itulah zaman gereja. Ya, kemudian setelah itu Tuhan datang menginjakkan kaki di bumi, mendirikan kerajaannya di atas muka bumi. Inilah manifestasi kerajaan surga 1000 tahun lamanya. Lalu langit baru dan bumi baru dengan Yerusalem baru sebagai pusatnya, itulah di kerajaan Allah, ya, secara lengkap. Nah, kerajaan surga adalah bagian yang istimewa dari kerajaan Allah, yaitu dimulai dengan didirikannya gereja di atas muka bumi pada peristiwa Pentakosta. Itulah yang dikatakan Tuhan bahwa Petrus memegang kunci kerajaan. Maka di peristiwa Pentakosta, Petrus memimpin para rasul, dan disitulah dimulainya kerajaan surga dari aspek orang Yahudi, ya. Kemudian di dalam pasal 10 Kisah Para Rasul, di sana Petrus menggunakan kunci kerajaan surga untuk membuka bagi orang-orang bukan Yahudi, ya. Maka ketika di rumah Kornelius menerima Roh Kudus, mereka dibaptiskan, maka mereka menjadi satu dengan orang Yahudi sebagai orang beriman di dalam kerajaan surga, ya, di dalam realitasnya, ya. Maka saudara-saudari, kita melihat di sini, ya, bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah cukup berseru nama Tuhan, ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13, siapa berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan, ya. Diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan dari neraka. Percaya dalam namanya, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, maka dia akan menerima Roh Kudus. Maka dia berbagian dengan kerajaan Allah karena dia menjadi anak-anak Allah. Nah, di dalam ayat 7 ayat 21 ini dikatakan, untuk masuk kerajaan surga kita perlu melakukan kehendak Bapakku. Saudara-saudari, kemudian Tuhan berbicara
bagaimana di dalam ayat 22, ya, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, ya, banyak orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, ya, pelayanan, ya, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tetapi di dalam ayat 23 Tuhan menolak mereka. Bahkan dikatakan Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Lalu Tuhan mengusir dari hadapannya. Dan Tuhan menyebut mereka adalah pembuat kejahatan. Saudara-saudari, bukankah hari ini banyak orang Kristen memiliki kehidupan, bahkan memiliki pelayanan, ya, seperti yang disebutkan tadi, bernubuat, berkhotbah, ya, berbicara bagi Tuhan, berbicara mewakili Tuhan, ya, lalu mengusir setan demi nama Tuhan, ya. Kemudian juga dikatakan melakukan mujizat demi Tuhan. Tapi mengapa Tuhan menolaknya? Saudara-saudari, bahkan Tuhan tidak mengenal. Maka mereka disebut tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi melakukan kejahatan. Saudara-saudari, banyak orang Kristen kehidupannya adalah kehidupan yang tidak melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Nah, di sana orang-orang menuju kepada sebuah kebinasaan, artinya sebuah hukuman. Ya. Tetapi kalau orang masuk melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit, maka itu menuju kepada kehidupan atau hayat. Ya. Maka di sini, saudara-saudari, banyak orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan. Mereka memang orang Kristen, memang sudah beroleh selamat, tidak mungkin ke neraka, tidak mungkin dimurkai Allah. Tetapi di dalam menempuh kehidupannya, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka mengumbar hawa nafsunya, dagingnya, duniawi, dosa, ya, sehingga mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, untuk masuk kerajaan surga, ya, di bagian manifestasi kerajaan surga di dalam ketika Tuhan datang kembali, ya, sebelum Tuhan datang kembali menginjakkan kaki di bumi, Tuhan mengadakan perhitungan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 di sana dikatakan bahwa sekali kelak kita masing-masing menghadap tahta pengadilan Kristus untuk, ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat hari ini. Saudara-saudari, kita perbuat apa terhadap kehendak Allah, tujuan Allah, rencana kekal Allah. Saudara-saudari, kita tahu Allah menciptakan alam semesta, menciptakan kita, menebus kita dengan naik ke kayu salib. Itu bukanlah pekerjaan iseng. Tapi Allah punya tujuan, Allah punya rencana, Allah punya keinginan. Bahkan Allah punya ekonomi untuk mencapai tujuannya, yaitu bagaimana Allah mencapai tujuannya. Allah memiliki caranya. Maka mengapa kita melihat orang-orang yang melayani Tuhan, udah demi nama Tuhan, tetapi, ya, tidak dikenal, tidak diperkenan, ya, bahkan diusir dari hadapannya, karena mereka disebut pembuat kejahatan. Saudara-saudari, karena banyak pelayan Tuhan, banyak orang-orang Kristen melakukan pekerjaan Tuhan bukan menurut cara Tuhan, menurut caranya masing-masing. Maka saudara-saudari, kita hari ini melihat ayat ini, kita perlu menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup kita adalah hidup bagi tujuan kekal Allah, dan di dalam mencapai berbagian dengan tujuan Allah, kita perlu mengetahui ekonominya, cara Allah mencapai tujuannya, dan kita bersatu dengan cara Allah ini, ya. Maka saudara-saudari, kita baru boleh dihakimi di hadapannya, dan kita didapati menjadi seorang yang diperkenan kepada Dia.
maka dikatakan jalannya. Maka di dalam ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan mengatakan, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Aku akan membangun rumahku di atas muka bumi. Ya, rumah rohani, yaitu gereja. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Nah, saudara-saudari, maka melakukan kehendak Bapa adalah membangun gerejanya, membangun rumahnya. Ya. Maka perlu kita mencari tahu bagaimana cara membangun rumahnya. Maka untuk membangun rumahnya kita perlu menjadi orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan wahyu mengenai Dia. Saudara-saudari, maka tadi dikatakan bahwa di ayat 23, aku tidak pernah mengenal kamu. Maka, saudara-saudari, orang yang bisa melakukan pekerjaan Allah atau kehendak Allah, kehendak Bapa, adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Saudara-saudari, ada banyak orang Kristen, ada banyak pelayan Tuhan ya, yang tidak mengenal Tuhannya. Ya. Saudara-saudari, maka kita perlu datang kepada Dia, bersekutu dengan Dia, menikmati Dia untuk mendapatkan firman-Nya, pengenalan akan Dia. Bukan hanya untuk mengenal Dia, tetapi melalui firman-Nya kita disingkapkan siapa diri kita. Ya. Di dalam Alkitab banyak nabi-nabi ketika berjumpa dengan Allah, maka nabi-nabi ini mengenal diri. Ketika Yesaya melihat Allah, maka Yesaya mengatakan bahwa kesalehannya adalah kain kotor, gombal. Bahkan dia mengatakan, aku ini najis bibir. Saudara-saudari, ketika Petrus dijumpai di Galilea, ketika dia mendapatkan ikan banyak karena Tuhan mengatakan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ketika Petrus mendapatkan ikan banyak itu, Petrus justru menatap Tuhan dan berkata, Guru, jauh daripadaku, aku ini orang berdosa. Seseorang yang berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, pasti dia melihat dirinya. Sehingga dia tahu di atas dirinya ada dosa, ada daging, ada maut, ada setan, ya. Ada kenajisan, ada manusia lama, ada ciptaan lama, ada alamiah. Semua menghalangi pekerjaan Tuhan. Maka saudara-saudari, kita melihat ya, ketika kita masing-masing diuji pekerjaan kita ya, atau pelayanan kita atau kehidupan kita, apakah kehidupan kita adalah kehidupan seperti seharusnya seorang Kristen hidup. Maka di dalam 1 Korintus 3 ya, Paulus menuliskan bagaimana sekali kelak pekerjaan kita atau pelayanan kita itu akan diuji ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dikatakan di ayat 12-nya sebelumnya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara-saudari, kalau kita pekerjaannya dari emas, perak, dan permata, makin diuji, makin dibakar oleh api, maka makin murni. Saudara-saudari, emas murni itu ya, ketika dibakar dengan api yang panas tertentu, maka segala campuran, segala hal yang tidak murni di dalam emas itu akan disingkirkan melalui api. Tapi jika itu rumput, kayu, jerami dibakar, dia akan habis hangus.
Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita sebagai seorang Kristen, ya, kita akan diuji oleh api. Dan di sini dikatakan pada hari Tuhan, ketika Dia datang kembali, kita akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk menentukan apakah kita mendapat pahala atau hukuman atau pendisiplinan sejaman, ya, untuk memasuki kerajaan surga di dalam manifestasinya selama 1000 tahun, ya, di dalam Wahyu pasal 20. Saudara-saudari, maka di sini dikatakan bahwa kalau kita mendirikan rumah, ya, karena kita menjadi orang yang mendengar perkataan Tuhan, yang menerima wahyu mengenai Kristus, ya, maka kita diibaratkan seperti orang yang bijaksana. Mendirikan rumah di atas batu. Batu ini adalah Kristus. Dan wahyu mengenai Kristus. Artinya pengenalan akan Kristus. Maka jika turun hujan, hujan adalah ujian dari Allah. Kemudian datanglah banjir. Banjir adalah fitnahan, serangan, ya, dari manusia sekitar. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu. Ini menunjukkan serangan dari iblis karena roh-roh jahat di udara. Tetapi rumah itu tidak akan rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudari, inilah yang akan tahan uji. Sama seperti tadi emas, perak, dan permata. Emas, perak, permata menyatakan pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kehidupan Kristen kita. Emas menyatakan sifat Bapa. Perak menyatakan penebusan Kristus. Dan permata adalah pekerjaan pengubahan dari Roh Kudus. Maka saudara-saudara, ketika ujian apapun, ya, itu akan membuat apa yang kita hidupi, yang kita kerjakan bagi Tuhan itu tetap berdiri. Saudara-saudari, moga melalui pasal 7 ini kita diberkati, ya, bahwa kita masuk kerajaan surga karena melakukan kehendak Bapa. Bapa punya tujuan, punya kehendak, punya rencana yang kekal. Bapa juga punya cara bagaimana mencapai. Maka bagian kita adalah bersatu. Pertama, melihat kehendak Bapa. Kedua adalah bersatu dengan cara Bapa. Supaya apa? Supaya kita tidak diusir dari hadapan Dia dan kita tidak disebut pembuat kejahatan. Moga ini menjadi firman ini menjadi terang, kita diberkati, ya. Dan puji Tuhan, hari ini hari yang indah bagi kita, supaya kita menjadi orang berbagian dalam kehendak Bapa, melalui mengasihi Dia, mendapatkan Dia hari demi hari. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Sukacita selalu. Amin.